Ini somasi-somasian. Somasi-somasian? Ya. Kenapa? Somasi ini tidak punya legal minds yang jelas, tidak punya dasar hukum yang akurat, mainan, gitu. Tidak punya pertimbangan hukum yang mantap. Ini adalah somasi karena panik. Ada seorang anak muda membongkar presentasinya Rismon Hasiolan Sianipar, kemudian karena kepanikan itulah dia mengirimkan somasi dan somasinya tidak yuridis. Saya akan bongkar itu malam ini. Silakan Bung Jamal dan Bung Andi Azwan. Ya, terima kasih Mas Aiman. Kita tunggu dulu Saudara Jahmada Girsang naik dulu ke panggung. Saya sengaja bertanya supaya dialog kita ini berbobot. Bukan hanya sekedar kita ngungkit-ngungkit. Oh, saya telepon, ini saya kasih nasihat. Itu saya akui bahwa saya sering berkomunikasi dengan Jahmada Girsang bahkan sampai pagi. Dan bukan cuma saya yang telepon, dia juga sering telepon saya kok. Ya. Dan saya surprise memang kenapa dia suka telepon saya. Karena katanya penalaran hukum saya bagus. Dan saya akan buktikan. Ada satu komunikasi juga dia dengan seorang rekan saya di sini yang sekarang jadi kuasa hukumnya Topi Merah, Bang Jack Aspardi Piliang. Saya bacakan WhatsApp-nya ya. Izin. Wah, rekanku Gafur, Jack dan Mulyadi. Kita jangan ikut-ikutan cara berpikir mereka itu menghujat, menghina, memprovokasi emosi, menyalahkan pihak-pihak lain. Itu bukan sikap seorang advokat. Kita fokus ke langkah selanjutnya saja. Itu WhatsApp dia ke rekanku Bang Jack. Dan ternyata bukan hanya komunikasi dia dengan saya, dia komunikasi juga dengan Bang Jack. Dan ada satu WhatsApp dia ke Bang Jack. Dia katakan begini. Waktu Bang Jack mengatakan saya berdebat dengan kuasa hukumnya Pak Jokowi, yaitu Bang Rifai, dia WhatsApp dengan Bang Jack. Ketika Bang Jack bilang, mantap, analisa hukumnya Gafur, oke. Dia jawab ke Bang Jack, kalau rekanku Gafur memang pakar substansinya. Itu pengakuan dia ke Bang Jack. Ini ada WhatsApp-nya kok. Saya tidak bohong, ya. Kata dia, nyong ambong sing ada lawan katanya. Oke, terus? Oke ya, itu prolog saja. Ada yang negatif kan? Saya kenapa bertanya soal somasi? Karena ini seorang pengacara yang menyusun somasi. Somasi ini kami nilai, ini somasi-somasian. Somasi-somasian? Ya. Kenapa? Somasi ini tidak punya legal minds yang jelas. Tidak punya dasar hukum yang akurat. Mainan, gitu. Tidak punya pertimbangan hukum yang mantap. Ini adalah somasi karena panik. Ada seorang anak muda membongkar presentasinya Rismon Hasiolan Sianipar. Kemudian karena kepanikan itulah dia mengirimkan somasi dan somasinya tidak yuridis. Saya akan bongkar itu malam ini. Tadi kan sudah banyak bicara. Kalau saya bicara jangan dipotong. Karena saya udah kasih banyak waktu. Kalau kita bicara somasi, maka dasar hukumnya harus jelas. Somasi itu adalah satu instrumen penyelesaian perkara perdata, basisnya adalah itikat baik. Sebelum seseorang yang mengirimkan somasi menggugat seseorang ke peradilan perdata, dia mengirimkan yang namanya legal notice, peringatan hukum atau pemberitahuan hukum. Supaya orang yang disomasi itu melaksanakan prestasi hukumnya. Itu dasar dari somasi. Somasi itu bukan seperti ini. Somasi itu basisnya adalah perikatan hukum keperdataan. Diatur di mana? Diatur di sini. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut dengan BW yang bahasa kampungnya disebut Burherly Wet Book. Ini buku babon. Ini kodifikasi hukum perdata warisan kolonial Belanda yang diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordansi. Dan buku babon inilah yang menjadi dasar adanya somasi. Ya. Di buku ini ada 4
Di kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini ada 4 buku. Buku pertama adalah buku tentang orang atau subjek hukum. Buku kedua adalah buku tentang kebendaan perdata. Buku ketiga adalah buku tentang perikatan. Dan buku keempat tentang pembuktian hukum. Somasi itu ada di dalam buku 3 tentang perikatan, yang kalau hukum perikatan itu diatur dari mulai pasal 1223 sampai 1864. Itu perikatan yang diatur dalam KUH Perdata. Somasi itu lahir karena perikatan. Dari mana dasar hukumnya? Pasal 1233. Tiap-tiap perikatan lahir karena perjanjian dan lahir karena undang-undang. Apa itu perikatan lahir karena undang-undang? Suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya kerugian kepada orang lain, maka bisa dituntut perdata, bukan dituntut pidana, dituntut perdata. Rujukannya kemana? Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum. Dalam bahasa kampungnya disebut dengan onrehmatik dat. Ini kita berselancar sedikit ya, ilmu hukum soalnya. Ini mata kuliah tentang asas-asas hukum perdata, hukum perikatan. Kalau kita mau bicara somasi, ini harus saya bongkar somasinya Adja Ahmad Girsang malam ini. Tiap-tiap perikatan lahir karena perjanjian, juga lahir karena undang-undang. Saya ingin garis bawahi perikatan lahir karena perjanjian. Yang diatur di mana? Pasal 1313, junto pasal 1338, junto pasal 1320 KUH Perdata. Karena ini ribuan pasal soalnya. Apa itu perjanjian? Pasal 1313 mengatakan bahwa perjanjian adalah perikatan antara subjek hukum. Kemudian pasal 1338 mengatur tiap-tiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Dan perjanjian yang sah itu harus dibuat berdasarkan ketentuan pasal 1320. Di sana ada 4 sah syarat perjanjian. 1. Cakap para hukum, adanya kata sepakat, adanya objek yang diperjanjikan, dan objek yang diperjanjikan itu adalah kausa yang halal. Dari perjanjian inilah maka lahir yang namanya somasi. Dasar hukumnya di mana? Tadi yang disampaikan oleh Bang Azam kan. Pasal 1238 ketika orang melakukan one prestasi, ingkar janji, breach of contract atau default. Apa itu? Jadi ingkar janji. Jadi somasi itu harus ada karena adanya perjanjian antara satu pihak dengan pihak lainnya. Harus ada perikatan hukum antara si A dan si B. Dan ketika si A dan si B tidak melaksanakan prestasi hukumnya, maupun si A atau si C atau si B, mohon maaf, maka kita kembalikan kepada pasal 1234. Perikatan adalah untuk melakukan sesuatu, untuk memberikan sesuatu, atau tidak memberikan sesuatu. Ketika prestasi itu tidak dipenuhi, baru lahir namanya somasi. Ini bukan kayak begini bikin somasinya. Karena kenapa? Klien saya tidak punya hubungan perikatan dengan Rismond Sianipar. Apa perikatan hukumnya? Tidak pernah ada perjanjian. Tidak ada dasar perikatan di antara kedua belah pihak. Sehingga kemudian seorang Rismond karena tidak setuju dengan hasil penelitian atau hasil temuannya si topi merah, klien saya yang anak muda ini, kemudian diberikan somasi. Ini instrumen yang cacat secara hukum. Seorang pengacara senior ketika membuat somasi kepada seorang anak muda tidak memahami esensi daripada hukum somasi. Somasi itu dasarnya, sekali lagi saya katakan, dasarnya adalah perikatan perdata. Dan perikatan perdata itu lahir karena perjanjian, bukan karena undang-undang. Lahir karena perjanjian, dan ketika salah satu orang atau kontrakting parties dalam perjanjian itu dalam melaksanakan perjanjiannya atau memenuhi prestasi hukumnya, maka berdasarkan pasal 1238 orang itu harus disomasi sebelum dinyatakan one prestasi. Somasi itu pintu untuk menuju gugatan perdata. Katanya mediator, katanya ahli hukum perdata. Kok seorang pengacara senior nggak memahami hukum somasi?
Ini kan menakut-nakuti klien saya anak muda, apalagi di dalamnya nanti saya ancam pidana. Apalagi dikatakan, ini soft legal action. Soft legal action apa? Di dalam hukum pidana tidak dikenal somasi. Karena pidana dan perdata itu dua dunia hukum yang berbeda. Hukum pidana adalah hukum publik, hukum perdata adalah private law. Satu public law, satu private law. Tidak bisa digunakan somasi dalam hukum pidana. Makanya kalau kita bongkar KUHP dan KUHAP, semua doktrin-doktrin hukum pidana, tidak ada kewajiban seseorang ketika seseorang itu mengalami korban dari suatu dugaan tindak pidana, kemudian orang itu mensomasi calon tersangka. Kalau begitu calon tersangka kabur semua itu. Makanya hukum pidana tidak mengenal somasi. Loh, saya menemukan ini ada somasi yang ancamannya akan saya pidanakan saudara gitu loh. Apa perikatan hukum antara klien saya dengan Rismond? Ini dua makhluk yang berbeda gitu loh. Tidak ada perikatan hukumnya di situ.